ibadah HUT Yakum ke-71 ini berlangsung di dalam nama Allah Bapa yang adalah pencipta langit dan bumi dan yang tidak pernah meninggalkan ciptaannya. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan kita Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Jemaat dipersilahkan duduk. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, salam sejahtera bagi kita semua, khususnya Jemaat Tuhan GKI Gondomanan. Hari ini merupakan pertukaran pelayan kebaktian GKI Klasis Jogja, dan saya sungguh bersyukur boleh diberi kesempatan untuk melayani jemaat Tuhan di tempat ini. Hari ini bersama-sama kita juga hendak mensyukuri perjalanan Yakum ke-71. Yakum yang didirikan oleh GKI Sinode Wilayah Jawa Tengah dan GKJ serta didukung oleh Sinode Gereja Kristen Sumatera Bagian Selatan telah memasuki usia 71 tahun. Sejak berdiri sampai dengan sekarang, kasih karunia Tuhanlah yang terus memampukan Yakum hadir sebagai rumah sakit, lembaga pendidikan, dan bidang pelayanan kesehatan masyarakat dan kemanusiaan Kristen di tengah tantangan zaman. Kekuatan Tuhanlah yang membuat Yakum bersama gereja dan gereja bersama Yakum menyatakan cinta kasih Allah kepada sesama. Bersama-sama kita masuk di dalam pengakuan dosa. Sekalipun Engkau telah melayakkan kami menjadi mitra kerjamu di dunia, sejujurnya kami tidak mampu melakukannya dengan baik. Seringkali kami masih mengandalkan kekuatan diri dan untuk kepentingan kami pribadi. Oleh karena itu, sejenak kami ingin memohon ampun dari-Mu. Mari bersama-sama kita menutup doa ini. Ya Tuhan Allah kami, di dalam segala keterbatasan kami menyadari bahwa hanya di dalam Engkaulah kami mendapatkan pengampunan atas segala salah dan dosa kami yang telah nyata dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan kami. Sebagai tubuh Kristus, seringkali kami mementingkan diri sendiri. Sebagai tubuh Kristus, seringkali kami masih abai dengan apa yang Tuhan kehendaki untuk kami lakukan. Karena itu ya Tuhan, ampunilah akan segala salah dan dosa kami. Sucikanlah hati dan pikiran kami dengan Roh-Mu yang kudus. Amin.
kasih sayang-Mu berlindunganku, di bawah naungan sayap-Mu damai hatiku. Kasih sayang-Mu pengharapanku, usapan kasih setia-Mu selalu ku rindu. Bagi yang dengan sungguh-sungguh mengakui dosanya di hadapan Tuhan, maka Tuhan berkenan mengampuni segala dosa-dosanya. Kini terimalah berita anugerah dari Tuhan yang diambil dari 1 Korintus 12 ayat 12 dan 13 yang berkata demikian. Karena sama seperti tubuh itu satu dan anggota-anggotanya banyak, dan segala anggota itu sekalipun banyak merupakan satu tubuh, demikian pula Kristus. Sebab dalam satu roh kita semua, baik orang Yahudi maupun orang Yunani, baik budak maupun orang merdeka, telah dibaptis menjadi satu tubuh, dan kita semua diberi minum dari satu roh. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Satu tubuh kita, meski banyak anggota, hitam, putih, kuning, dan merah, miskin, kaya, tinggi, dan hina, satu tubuh kita dalam Yesus Kristus. Satu tubuh kita dalam Yesus Kristus. Satu tubuh kita, meski banyak anggota, satu sakit semua, satu mulia semua, satu tubuh kita dalam Yesus Kristus. Satu tubuh kita dalam Yesus Kristus. Bersama-sama kita akan merenungkan sabda Tuhan. Mari kita tunduk di dalam doa, mohon bimbingan Roh-Nya yang kudus. Kembali kami datang kepadamu ya Kristus, firman yang hidup. Memohon kiranya terang-Mu dan Roh-Mu yang kudus membuka mata batin kami, ruang-ruang pikiran kami, agar ketika kami membaca dan merenungkan sabda-Mu, kami boleh mengerti, kami boleh memahami, dan pada akhirnya kami dimampukan untuk memberlakukan firman-Mu ini ya Kristus di dalam hidup kami sehari demi sehari. Roh-Mu yang kudus menaungi kami, juga hamba-Mu yang Engkau percaya untuk menyampaikan firman-Mu ini. Di dalam Yesus Kristus Tuhan kami memohon. Amin. Bacaan kita hari ini dibacakan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma
pasal 12 ayat 1 hingga ayat yang ke-8. Surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma, pasal 12 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-8. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Berdasarkan kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku, aku berkata kepada setiap orang di antara kamu, janganlah kamu memikirkan hal-hal yang lebih tinggi daripada yang patut kamu pikirkan, tetapi hendaklah kamu berpikir begitu rupa sehingga kamu menguasai diri menurut ukuran iman yang dikaruniakan Allah kepada kamu masing-masing. Sebab sama seperti pada satu tubuh kita mempunyai banyak anggota, tetapi tidak semua anggota itu mempunyai tugas yang sama. Demikian juga kita, walaupun banyak, adalah satu tubuh di dalam Kristus, tetapi kita masing-masing adalah anggota yang seorang terhadap yang lain. Demikianlah kita mempunyai karunia yang berlain-lainan menurut kasih karunia yang dianugerahkan kepada kita. Jika karunia itu adalah untuk bernubuat, baiklah kita melakukannya sesuai dengan iman kita. Jika karunia untuk melayani, baiklah kita melayani. Jika karunia untuk mengajar, baiklah kita mengajar. Jika karunia untuk menasehati, baiklah kita menasehati. Siapa yang membagi-bagikan sesuatu, hendaklah ia melakukannya dengan hati yang ikhlas. Siapa yang memberi pimpinan, hendaklah ia melakukannya dengan rajin. Siapa yang menunjukkan kemurahan, hendaklah ia melakukannya dengan sukacita. Demikianlah firman Tuhan, yang berbahagia ialah mereka yang mendengar, memelihara, dan melakukan di dalam hidup sehari-hari. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Sama dan kerja sama-sama. Beberapa murid menggerutu. Bahkan ada yang berani berkata, "Loh Pak Guru, kenapa kok ulangannya mendadak? Kami tidak diberitahu." Tetapi Pak Guru tersebut tetap saja menugaskan kepada para murid untuk mengerjakan soal ulangan yang hanya satu itu. Apa perbedaan antara kerjasama dan kerja sama-sama dan juga persamaannya? Beberapa siswa mengerjakan dengan tenang, tetapi beberapa yang lain tidak tahu harus berbuat apa. Setelah 10 menit berlalu, sang guru berkata, "Sekarang silakan kalian kerjasama dengan teman-teman satu deret dalam mengerjakan soal ulangan yang satu itu." Maka secara spontan para murid mengatur kursi, membentuk lingkaran, dan mulai berbincang dengan kelompok mereka masing-masing untuk menyelesaikan tugas atau soal ulangan yang mendadak hari itu. Setelah 30 menit berlalu, sang guru meminta para murid mengumpulkan kertas ulangan dan mulai menjelaskan jawabannya secara gamblang. Kerja sama-sama adalah 10 menit pertama di mana kalian mengerjakan soal ulangan itu tadi. Dalam tempat dan waktu yang sama kalian serentak
mencoba untuk menjawab soal ulangan itu. Walaupun tujuannya sama, yaitu menyelesaikan soal ulangan, tetapi kalian bekerja sendiri-sendiri, dengan kemampuan sendiri, dengan pemahaman dan pengertian yang kalian mengerti dan pahami sendiri. Tidak ada interaksi, tidak ada komunikasi. Semuanya mencoba fokus terhadap soal itu. Bagi yang memiliki jawaban bisa menulis dengan lancar. Tapi bagi kalian yang kebingungan dengan soal itu, tentu terpaku, tidak tahu harus berbuat apa, tidak tahu harus menulis apa. Sedangkan kerjasama adalah saat di mana kalian mengerjakan soal ulangan dengan interaksi, dengan diskusi, dengan teman satu kelompok kalian. Di antara kelompok itu mungkin masih ada yang bingung, apa perbedaan dan persamaan antara kerjasama dan kerja sama-sama. Di situ kalian bertanya, di situ kalian saling melengkapi, di situ ada rekan yang memberikan penjelasan, di situ ada ide yang mengalir. Jadi persamaan kerjasama dan kerja sama-sama adalah terletak pada waktu, tempat, dan tujuan yang sama. Perbedaannya adalah pada cara bekerjanya. Dalam kerjasama sekali lagi ada interaksi, ada percakapan, ada diskusi, dan lain sebagainya. Tetapi dalam kerja sama-sama tidak ada interaksi, tidak ada diskusi, tidak ada yang memberikan masukan, dan tidak ada yang menerima masukan. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, di dalam bacaan kita hari ini mensyukuri 71 tahun perjalanan Yakum, kita diajak untuk melihat apa yang Tuhan kehendaki. Ayat 4 dan ayat 5 menjadi natsnya. Sebab sama seperti pada satu tubuh kita mempunyai banyak anggota, tetapi tidak semua anggota itu punya tugas yang sama. Demikian juga kita, walaupun banyak, adalah satu tubuh di dalam Kristus, tetapi kita masing-masing adalah anggota yang seorang terhadap yang lain. Saudara-saudara, melalui nats kita hari ini kita diingatkan bahwa Allah menghendaki kita selaku tubuh Kristus sebagai umatnya untuk bekerja sama, bukan kerja sama-sama. Rasul Paulus dengan jelas menguraikan tentang prinsip-prinsip antara kerjasama di antara orang-orang percaya. Rasul Paulus menggunakan tubuh sebagai perumpamaannya. Sebagai tubuh Kristus, dia menjelaskan relasi kita dengan Sang Kristus. Kristus adalah kepala dan kita anggota-anggota tubuhnya. Sama seperti tubuh kita yang terdiri dari kepala, ya mulai dari ujung kepala sampai dengan ujung kaki. Ini adalah satu tubuh, tetapi anggota-anggota tubuhnya mempunyai fungsi dan peran yang berbeda. Tetapi dikomandai dari syaraf-syaraf kita, otak kita. Rasul Paulus tidak hanya sekedar membandingkan jemaat Kristen pada waktu itu dengan tubuh manusia. Lebih dari itu, Rasul Paulus menekankan adanya kesatuan di dalam Kristus, seperti yang tertulis di dalam ayat yang kelima. Kesatuan dalam keragaman, dalam kepelbagaian, yang menunjukkan bahwa Allah menghendaki umatnya untuk saling berinteraksi,
untuk saling membantu, untuk saling mendukung, bukan saling sikut dan saling sikat, untuk saling berbagi, untuk saling melengkapi dalam menjalankan satu tujuan, yaitu mengabarkan kabar baik kepada banyak orang. Allah menghendaki agar umatnya, komunitas orang percaya, bekerja sama. Bukan saling tengkar, bukan saling iri, bukan saling benci. Kita bisa membayangkan kalau mata membenci kaki atau tangan, tidak akan ada kerjasama yang baik. Kalau pusat syaraf kita atau otak kita memerintahkan agar tangan mengambil sesuatu tetapi tangan tidak mau, apa jadinya? Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dari tubuh kita sendiri kita bisa belajar tentang harmoni. Bagaimana tangan bekerja, ya, kalau kita sedang makan kan tidak hanya sekedar kita memakan, mengambil nasi lalu didiamkan. Tetapi kemudian otak kita memerintahkan agar tangan itu membawa makanan yang ada di sendok untuk masuk ke dalam mulut kita. Entah dari hal yang kecil ataupun hal yang besar, mestinya kita belajar dari anggota tubuh kita sendiri. Bahwa ya, masing-masing mempunyai tugas. Tetapi itu harus dilaksanakan dengan baik, bersama-sama. Dengan demikian, tubuh Kristus, yaitu gerejanya, berfungsi sebagaimana mestinya. Gereja dan Yakum memiliki tujuan yang sama. Membawa kabar baik, memberitakan keselamatan bagi semua orang melalui pelayanan yang dilakukannya, terutama dalam bidang kesehatan. Dan oleh karena itu, dalam momen ulang tahun Yakum yang ke-71 ini, kita diingatkan agar gereja dan Yakum senantiasa bekerja sama dalam mewartakan kabar baik itu, dalam menyatakan damai sejahtera di tengah-tengah kehidupan, membawa sukacita dan rahmat Tuhan melalui apa yang dikaryakannya. Melalui momen ulang tahun ini, Allah hendak mengingatkan agar gereja dan Yakum tidak hanya sekadar kerja sama-sama, tapi mampu saling bergandengan tangan, saling melengkapi untuk mencapai tujuan yang sama itu. Untuk itu, beberapa poin perlu kita perhatikan. Seperti yang dikatakan oleh Rasul Paulus, maka kebersamaan orang percaya sebagai anggota tubuh Kristus dapat dijalani pertama-tama dengan mengenali diri sendiri terlebih dahulu. Dalam kebersamaan sebagai anggota tubuh Kristus, kita harus mampu mengenal diri kita sendiri terlebih dahulu, dalam artian mampu untuk mengenali karunia apa yang Tuhan berikan. Mengutip mulai ayat 7 dan ayat yang ke-8 di sana dikatakan, bahkan mulai ayat yang ke-6, jika kamu mendapatkan karunia untuk bernubuat, baiklah kita melakukannya sesuai dengan iman kita. Kalau kamu diberi karunia untuk melayani, baiklah kita melayani. Kalau kamu diberi karunia untuk mengajar, baiklah kita mengajar. Menasehati, baiklah menasehati di dalam kasih. Jikalau
kamu diberi karunia untuk melakukan sesuatu, lakukanlah itu dengan hati yang ikhlas. Jika kamu dikaruniai untuk memberi, memberilah dengan kemurahan dan juga dengan sukacita. Jika kamu diberi karunia untuk memimpin, jadilah pemimpin yang arif dan bijaksana. Saudara-saudara, kita diajak untuk mengenali apa sih karunia kita. Beberapa mungkin sudah tahu apa karunianya. Ada sebuah form atau pertanyaan-pertanyaan yang dapat membantu kita untuk mengenali apa sih karunia yang Tuhan berikan kepada kita. Mengenali diri sendiri. Kalau kita tidak bisa mengenali diri kita sendirilah bagaimana? Kita dapat mendukung, melengkapi orang lain, padahal kita punya tujuan yang sama. Kalau Bapak Ibu kita dapat mengenali diri kita sendiri, maka kita akan mudah melakukan segala sesuatu. Contoh kecil, saya mengenali diri saya ini mudah untuk naik berat badannya, tetapi mudah juga sebenarnya untuk menurunkan berat badan, ya. Gampang menjadi gemuk, tapi seringkali mungkin susah untuk menjadi kurus. Belajar untuk mengenali diri, itu hal yang pertama. Yang kedua adalah menerima diri kita sendiri. Penerimaan yang dimaksud adalah dapat menerima diri kita apa adanya, tapi bukan juga seadanya. Ya, Allah menerima kita sebagaimana adanya kita, tetapi Dia tidak mau kita seadanya. Maka Dia memperlengkapi kita dengan karunia-karunia supaya sebagaimana adanya kita dimampukan untuk ikut ambil bagian dalam karyanya, dalam misinya di tengah-tengah dunia ini. Nah, persoalannya seringkali kita mudah iri dengan karunia-karunia yang Tuhan berikan atau Tuhan percayakan kepada saudara-saudara kita yang lain. Kita mudah mengeluh, kok dia diberi karunia seperti itu, kok saya diberi karunia seperti ini, ya. Nah, di rumah kadang-kadang kami berempat itu suka bercanda. Ya, siapa yang warna kulitnya lebih putih? Nah, Bapak Ibu dan saudara-saudara tahu dari 4 anggota keluarga saya, suami saya dan 2 orang anak saya itu kadang-kadang suka mengajukan tangan seperti ini, ya. Yuk kita lihat siapa yang lebih putih. Atau siapa yang lebih coklat warna kulitnya. Nah, kalau sudah begitu saya rodok minder. Karena kulit saya lebih coklat. Nah, kalau sudah gitu biasanya mereka akan bercanda, ya. Yang terawat dan yang tidak terawat. Tapi untuk apa? Bukankah lebih baik kita mensyukuri? Biasanya warna kulit yang lebih gelap itu katanya lebih kuat terpapar sinar matahari. Bersyukurlah. Nah, Bapak Ibu dan saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita belajar untuk menerima diri kita sendiri. Mari kita belajar untuk menerima, oh inilah jemaat Tuhan yang Tuhan berikan di mana saya boleh menjadi bagian di dalamnya. Inilah persekutuan umat Tuhan. Inilah GKI Klaten, inilah GKI Gondoman. Dengan segala kelebihan yang Allah telah berikan. Dan masing-masing diberi sesuai dengan rancangannya yang baik. Orang yang tidak dapat menerima keberadaan dirinya sendiri, percayalah tidak akan dapat berkarya
untuk membawa kebaikan bagi dirinya sendiri juga, apalagi bagi orang lain. Karena dia akan selalu melihat apa yang kurang. Lalu kemudian dia menjadi iri, menjadi cemburu dengan yang lainnya. Ini poin yang kedua yang ditekankan oleh Rasul Paulus. Kalau kita ingin dapat berinteraksi, kalau kita ingin dapat membangun kerjasama atau bekerja sama dengan tubuh Kristus yang lainnya, mari kita belajar terlebih dahulu untuk menerima diri sendiri, sekaligus mensyukuri karunia yang Tuhan percayakan kepada tubuh Kristus yang lainnya. Yang ketiga, yang perlu kita perhatikan adalah bagaimana kita memakai karunia yang Tuhan percayakan, baik sebagai pribadi maupun sebagai tubuh Kristus, sebagai gerejanya, dengan orientasi kebersamaan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, berbagai karunia yang Allah percayakan kepada kita, kepada umatnya, kepada gerejanya, ditujukan untuk kepentingan pembangunan tubuh Kristus, untuk kepentingan bersama, bukan untuk kepentingan pribadi atau kelompok, tetapi untuk kepentingan bersama, agar pada akhirnya tubuh Kristus ini menjadi sebuah bangunan yang rapi tersusun. Ini yang harus selalu kita mengerti, ini yang harus selalu ada dalam pikiran kita, inilah yang harus selalu kita bangun dengan sungguh-sungguh. Bukan untuk membangun kebanggaan diri sendiri, bukan untuk kehormatan diri sendiri, bukan untuk keuntungan diri sendiri, tetapi untuk kepentingan bersama, dan yang terpenting adalah untuk kemuliaan Tuhan, untuk kemuliaan Kristus yang adalah kepala tubuh. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dalam menjalani kebersamaan sebagai tubuh Kristus, baik sivitas Yakum itu sendiri maupun gereja Tuhan, harus mampu mengenal dirinya sendiri, mampu mengenal karunia-karunia yang dipercayakan kepadanya, menerima apa yang Tuhan percayakan itu dengan penuh rasa syukur, bukan dengan rasa iri bahkan dengki, tetapi justru bangga dan memaknai karunia-karunia itu sekali lagi untuk pembangunan tubuh Kristus, untuk kemuliaannya. Dalam menjalani kebersamaan sebagai tubuh Kristus, setiap anggota jemaat harus mampu melihat apa yang menjadi kelebihannya atau apa yang dipercayakan kepadanya. Bersama Yakum, Yakum bersama. Yakum bersama dengan gereja, gereja bersama-sama dengan Yakum. Mari kita dukung lembaga yang boleh mensyukuri 71 tahun perjalanannya ini. Gereja dan Yakum dipanggil untuk dapat terus bekerja sama, bukan kerja sama-sama, bukan kerja sendiri-sendiri. Amin. Baik, kasih Tuhan, mari kita memahami keyakinan kita dengan bersama-sama menyatakan tanpa iman sesungguhnya demikian. Aku percaya pada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Hari langit dan bumi, dan pada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, dan dikandung dari Roh Kudus, lahir dari darah Maria,
yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, Gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Mari bersama-sama kita menaikkan doa syafaat. Doa syafaat akan diakhiri dengan doa Bapa Kami yang dinyanyikan. Ya Allah, Bapa yang Maha Pemurah, Bapa yang kami kenal di dalam Sang Kristus yang mempersatukan kami dengan kuasa Roh-Mu yang kudus. Kami datang kepadamu saat ini ya Tuhan dan menaikkan pokok-pokok doa syafaat kami. Kami berdoa untuk perjalanan Yakum dan kami mensyukuri untuk 71 tahun karya pelayanan yang boleh dilakukan, yang telah dilakukan dan yang akan terus dilakukan. Kiranya Engkau memberkati lembaga ini sehingga boleh benar-benar menjadi berkat bagi masyarakat, khususnya di tengah-tengah bangsa dan negara kami, Indonesia. Berkati pengurus, pembina yang ada di dalamnya sehingga mereka boleh saling bekerja sama, mereka boleh saling melengkapi, mereka boleh melakukan karya pelayanan bagi kemuliaan nama Tuhan. Mampukanlah mereka untuk terus dapat mengenali karunia-karunia yang Tuhan percayakan kepada mereka sebagai sebuah lembaga yang menjadi mitra kerja Allah dan juga mitra kerja gereja dalam memberitakan kabar baik. Saat ini kami juga mengingat akan saudara-saudara kami yang sedang berada di dalam berbagai pergumulan, yang menghadapi berbagai macam kesulitan di dalam hidupnya. Mereka yang sedang kehilangan tempat tinggal, mereka yang kehilangan sanak saudara karena peristiwa bencana, baik banjir maupun gempa bumi, atau bahkan anggota keluarga dari korban jatuhnya pesawat Sriwijaya Air beberapa waktu yang lalu. Tuhan, kami memohon kiranya Engkau ada bersama-sama dengan mereka. Dan sebagai gereja-Mu, mampukanlah juga kami untuk hadir di tengah-tengah kesulitan, di tengah-tengah kedukaan, di tengah-tengah kesakitan, di tengah-tengah ratap dan tangis yang saat ini sedang dialami oleh sesama kami. Agar kami boleh menjadi duta-duta Kristus yang menghadirkan pengharapan, yang membawa damai, yang membawa sukacita, yang membawa kasih dan kemurahan Tuhan. Juga kami berdoa untuk upaya-upaya pemerintah di dalam menangani COVID-19. Tuhan, kami bersyukur untuk vaksin yang boleh hadir di tengah-tengah pergulatan bangsa dan negara kami, bahkan bangsa-bangsa yang lainnya. Biarlah kami boleh mendukung gerakan pemerintah ini agar apa yang dicita-citakan, kekebalan komunitas boleh tercipta. Bapa di surga, kami boleh memohon kepadamu, biarlah Engkau juga yang memberikan hikmat kepada pimpinan-pimpinan kami, baik di pusat maupun di daerah, agar mereka pun boleh hidup di dalam takut akan Tuhan, mereka boleh melakukan tugas pengabdian dengan segala kerendahan hati dan senantiasa memohon hikmat Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan untuk jemaat Tuhan GKI Gondomanan dengan segala pergumulannya dan juga kerinduan mereka akan hadirnya seorang gembala yang akan membimbing, menuntun, memperlengkapi karya persekutuan, kesaksian, dan pelayanan mereka. Kiranya Tuhan juga berkati. Rahmat Tuhan beserta dengan para penatua, pendeta konsulen, dan juga pengurus-pengurus badan pelayanan jemaat yang ada di tengah-tengah situasi yang tidak mudah di dalam melaksanakan panggilan mereka. Kiranya Tuhan taruh di dalam hati mereka Roh-Mu yang mendatangkan sukacita,
Roh-Mu yang memampukan mereka untuk dapat bekerja sama, saling mendukung, saling melengkapi seorang terhadap yang lain. Sehingga GKI Gondomanan boleh menjadi jemaat Tuhan, menjadi tubuh Kristus yang benar-benar menjadi berkat di tengah-tengah kehidupannya. Inilah seruan kami, inilah syafaat kami yang kami alaskan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Seperti kami ampuni yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami dalam pencobaan, melainkan lepaskan kami dari yang jahat. Sebab Kaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Marilah kita bersama-sama menyatakan syukur kepada Tuhan atas kasih dan kemurahan-Nya yang telah diberikan kepada kita. Firman Tuhan mengatakan dalam Roma pasal 12 ayat 1 dan 2 demikian. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Persembahan saudara dapat disampaikan melalui rekening BRI cabang Katamso dengan nomor rekening 0245 01 008391 53-0 atas nama Majelis Jemaat GKI Gondomanan, atau dapat diserahkan langsung kepada wilayah keraton. Wilayah keraton itu bisa disampaikan di kantor gereja, wilayah Gondomanan di kantor gereja, wilayah Pakualaman bisa diserahkan kepada Penetua Fani atau kantor gereja, wilayah Umburarjo ke Ibu Dewi Esther atau kantor gereja setiap hari jam kerja. Majelis Jemaat GKI Gondomanan mengucapkan terima kasih atas persembahan saudara. Marilah persembahan ini kita akan serahkan pada Tuhan dengan berdoa. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, Allah Bapa yang baik, Allah yang selalu memberkati, menyertai dalam kehidupan kami hari lepas hari. Dan pada saat ini ya Bapa, kami telah diberi kesempatan untuk memberikan persembahan yang semuanya itu adalah berasal dari Tuhan. Biarlah persembahan yang kami kumpulkan ini Tuhan boleh dipergunakan untuk kemuliaan-Mu dan boleh mendukung di dalam pelayanan gereja kami. Terima kasih Bapa, doa ini kami sampaikan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Yakum bersama Yakum, kita lanjutkan karya penyelamatan Allah kepada kita. Dalam kebersamaan sebagai tubuh Kristus, setiap kita mempunyai tugas yang sama, mewujudkan karunia yang dianugerahkan
dan memakai karunia-karunia itu untuk pembangunan tubuh Kristus. Tuhan memanggilmu, hai dengarlah, apapun yang terbaik ya berikanlah, dan jangan kau kejar hormat semu, muliakan saja Yesus Tuhanmu. Tiap karya diberkatinya, namun yang terbaik dimintanya. Walaupun tak besar talentamu, beri yang terbaik kepada Tuhanmu. Sanjungan dunia jauhkanlah, dan jangan kau dengar godaannya. Layani Tuhanmu dalam jerih, dalam hidupmu yang telah kau beri. Tiap karya diberkatinya, namun yang terbaik dimintanya. Walaupun tak besar talentamu, beri yang terbaik kepada Tuhanmu. Sekarang saudara-saudara, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Jadilah pelayan Kristus. Terpujilah Tuhan. Sekarang terimalah berkat-Nya. Kiranya kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih dari Allah Bapa dan dalam persekutuan Roh Kudus menyertai saudara-saudara kini dan sepanjang masa. Amin. Haleluya, 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 amin, Majelis Jemaat GKI Gondomanan mengucapkan selamat hari Minggu. Tetap berada di rumah, jaga kesehatan, sering cuci tangan dengan sabun, dan gunakan masker saat di luar rumah. Tuhan Yesus memberkati.